Selamat datang kembali di Catatan Astral. Kali ini Catatan Astral hadir kembali dengan membawakan sebuah cerita seram terbaru tentunya, yang mengisahkan tentang teror hantu korban kecelakaan yang terus bergentayangan hingga beberapa waktu di sebuah tempat. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Agus tinggal di sebuah kampung di kaki gunung. Daerah tempat tinggalnya cukup asri dengan pemandangan bukit-bukit yang berhimpitan. Jalan yang meliuk-liuk menyusuri setiap lereng bukit menambah cantik suasana kampungnya. Namun, kondisi jalan seperti itu tidak selalu menyajikan cerita indah. Mungkin karena kondisi jalan seperti itu, kecelakaan di daerah tempat tinggalnya sering terjadi. Agus adalah seorang petugas stasiun pengisian bahan bakar umum yang tak jauh dari rumahnya. Tempat kerjanya itu selalu buka 24 jam setiap harinya, karena memang di daerah itu baru ada satu SPBU. SPBU itu adalah tempat di mana ia bekerja. Karena kala itu SPBU itu adalah satu-satunya di tempat itu, maka harus beroperasi selama 24 jam non-stop untuk melayani para pengguna kendaraan di sana. Shift malam adalah shift yang kurang Agus senangi, karena alasan tadi, daerahnya yang rawan kecelakaan dan terkadang sepi, dan tak jarang ia juga harus berjaga pada malam hari sendirian, jika orang yang harus bertugas bersamanya mendapatkan halangan untuk hadir bekerja. Di satu sore, Agus bekerja. Tersiar kabar dari mulut ke mulut para pembeli yang datang ke tempatnya bahwa ada sebuah kecelakaan yang baru saja terjadi tak jauh dari tempat kerjanya. Satu mobil terperosok ke jurang hingga ringsek dan seketika menewaskan 4 orang di dalamnya. Hal itu memang benar adanya dan Agus melihat ke tempat kejadian itu saat pulang bekerja karena tempat kejadian itu searah dengan arah pulang dirinya. Mobil yang mengalami kecelakaan itu masih berada di dasar jurang, namun keempat korbannya sudah dievakuasi dan dibaringkan di bahu jalan dan hanya ditutupi oleh daun pisang dan koran. Saat melihat para korban itu, Agus merinding. Tepat di tempat itu memang sering terjadi sebuah kecelakaan karena posisi jalan itu yang menikung tajam. Hingga kejadian itu terus tersebar ke desa-desa sekitarnya. Tepat keesokan harinya, Agus bekerja pada shift malam. Shift yang kurang ia sukai, ditambah baru-baru itu terjadi sebuah kecelakaan di dekat tempat kerjanya yang masih ia ingat juga para korbannya yang ia lihat. Hingga kejadian itu seringkali mengganggu pikirannya dan selalu membuatnya merasa merinding. Malam itu, suasana mendadak hening mencekam. Kendaraan yang biasanya masih banyak berlalu lalang sampai pagi mendadak tidak ada yang lewat. Hingga jalanan sepi. Hanya angin dingin dan suara gemuruh guntur yang terdengar. Maklum, saat itu juga adalah saatnya musim hujan. Waktu itu ia hanya berjaga berdua dengan Tegar. Namun saat waktu istirahat tiba, Tegar memilih untuk beristirahat terlebih dahulu dan tidur di dalam ruangan. Sedangkan Agus terpaksa berjaga sendirian terlebih dahulu selama 1 jam ke depan. Saat ia berjaga sendiri, ada salah satu mobil datang untuk membeli bahan bakar. Sang sopir turun dan sedikit berbincang dengan Agus dan bertanya
Apa ia tidak takut berjaga sendiri? Agus menjawab dengan pura-pura tidak takut dengan berkata, untuk apa takut pada setan? Padahal dalam hatinya tetap saja ada rasa was-was. Sebelum pergi, sang supir tadi kembali berkata kalau ada temannya yang bilang kepadanya kalau sang teman dari supir tadi bertemu dengan sosok yang mengerikan di tempat kecelakaan kemarin. Dengan wajah berlumuran darah dan bentuk yang tidak sempurna, berusaha menghentikan mobilnya. Setelah itu sang supir tadi pergi meninggalkan Agus. Agus sedikit kesal karena merasa ditakut-takuti. Setelah itu, ia hanya duduk untuk menunggu pelanggan lainnya datang. Ia hanya duduk menatap ke arah jalanan yang sepi. Saat itu ia dikejutkan dengan melintasnya sebuah mobil hitam yang rusak melaju dengan kencang melewatinya di jalan yang sepi itu. Saat itu ia berpikir, mobil apa tadi? Sesaat setelah mobil itu melintas, tercium bau amis darah segar lewat di hadapannya. Saat itu ia merinding dan sudah tak karuan pikirannya. Tiba-tiba sebuah tangan memegang pundak Agus hingga ia terkejut. Ternyata itu adalah Tegar yang sudah bangun dari tidurnya dan akan menggantikan Agus agar Agus bisa beristirahat. Agus sedikit mengoceh dan agak kesal karena Tegar mengejutkannya secara tiba-tiba saat ia sedang melamun. Setelah itu Agus pergi untuk beristirahat dan Tegar sendirian berjaga menggantikan Agus. Agus pergi ke ruangan untuk tidur sejenak mengisi waktu istirahatnya. Baru setengah jam ia tertidur. Ia bangun karena dikejutkan dengan Tegar yang tergopoh-gopoh datang dan membangunkannya dengan wajah panik seolah telah terjadi sesuatu. Agus yang baru saja membuka matanya dan melihat wajah panik Tegar tentu saja ikut panik dan bertanya, ada apa? Tegar tak langsung menjawab dan berlari ke pojok ruangan dekat jendela dan duduk sambil menatap ke arah luar dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Agus yang bingung dengan gelagat Tegar yang seperti itu terus bertanya, ada apa sebenarnya? Untuk beberapa waktu Tegar tak menjawab. Barulah selang sekitar 10 menit, Tegar baru berkata kalau ia didatangi sosok menyeramkan. Agus tak langsung percaya kala itu, tapi melihat gelagat Tegar juga membuatnya cukup khawatir. Agus bertanya, apa yang Tegar lihat barusan? Tegar berkata, kalau tadi ada sebuah mobil hitam yang ringsek datang seolah akan membeli bahan bakar. Namun, setelah berhenti, orang di dalam mobil itu tak kunjung turun ataupun membuka jendela mobil itu. Beberapa saat Tegar berdiri sambil berusaha berkomunikasi dengan orang di dalam mobil ringsek itu. Terbesit juga di pikiran Tegar kenapa mobil seringsek itu masih bisa jalan dan masih dipakai. Namun setelah beberapa saat karena orang di dalam mobil itu tak kunjung keluar, akhirnya Tegar sedikit mengintip ke dalam mobil itu dari jendela. Namun ia sangat menyesal melakukan itu karena ia melihat beberapa orang di dalam mobil itu dalam kondisi mengenaskan, seperti korban kecelakaan, dengan darah berlumuran di mana-mana dan kondisi tubuh yang sudah tak karuan. Saat itu juga, ia berlari menghampiri Agus yang masih tertidur dan membangunkannya karena takut dan panik. Saat itu, Agus berada di posisi percaya dan tak percaya. Ia kurang percaya kalau korban kecelakaan di dekat daerah itu bergentayangan. Namun, ia juga melihat sebuah mobil ringsek tadi berjalan. Ia pun menenangkan Tegar agar tidak panik terlebih dahulu. Dan akhirnya, mereka berdua berjaga bersama dan tetap diam di dalam ruangan sambil menunggu pelanggan tiba. Di pagi hari, waktunya ia pulang. Sesampainya ia di rumah, para warga pun heboh membicarakan tentang mobil ringsek yang berjalan di sekitaran kampung itu dan disaksikan oleh beberapa warga di sana. Kejadian itu menjadi buah bibir setiap orang di sana. Para warga mulai khawatir dan beberapa orang mengaitkan dengan korban kecelakaan itu. Karena ada juga sebagian warga yang sempat melihat ke dalam mobil itu dan menemukan beberapa orang dengan kondisi mengenaskan di dalamnya. Hal itu senada dengan apa yang diceritakan Tegar malam tadi. Karena lelah,
Agus pun pergi ke kamarnya dan beristirahat karena malam ia harus bekerja kembali. Malam pun tiba. Agus segera bergegas untuk pergi ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, ia pun langsung melakukan pertukaran shift dengan pegawai sebelumnya. Namun, saat itu ia tak kunjung melihat Tegar sampai pekerja-pekerja yang lain hendak pulang. Tegar tak kunjung menampakkan dirinya. Agus punya firasat kalau Tegar tidak akan masuk kerja malam itu. Salah satu pegawai yang hendak pulang berbincang terlebih dahulu dengan Agus, di mana siang tadi semua orang yang datang ke tempat itu kebanyakan bercerita tentang teror hantu korban kecelakaan mobil yang terjadi di dekat tempat itu. Kebanyakan orang mengaku telah melihat hantu itu dan beberapa lagi bahkan berinteraksi, seolah teror hantu itu sudah meresahkan warga di sana. Mendengar itu, Agus langsung mengalihkan pembicaraan dan membujuk salah satu temannya itu untuk segera pulang agar tak bercerita hal aneh lagi. Sampai semua pegawai sebelum ia datang itu pulang, Tegar belum juga menampakkan dirinya. Ia pun berusaha menghubungi Tegar dengan ponselnya, namun tak kunjung ada jawaban darinya. Akhirnya mau tidak mau ia harus dan akan berjaga di malam hari itu sendirian. Jalanan mendadak sepi dan sunyi tak seramai sebelum rumor tentang hantu itu tersebar. Waktu menunjukkan pukul 2 malam, baru ada satu mobil yang datang ke tempat pengisian bahan bakar itu. Agus pun segera melayani pembeli itu. Setelah itu pembeli itu pergi dan suasana hening kembali. Ia pun kembali duduk dan tak bersang lama rintik hujan tengah malam pun turun. Hal itu menambah rasa mencekam bagi Agus saat itu. Saat ia mulai mengantuk, seorang warga dengan sepeda motornya datang ke tempatnya untuk membeli bahan bakar. Nampaknya orang itu sangat panik, seolah sudah terjadi sesuatu. Agus pun bertanya, kenapa ia terlihat sangat panik. Orang itu menjawab kalau ia dibuntuti oleh sebuah mobil ringsek yang secara logika mobil itu harusnya sudah tidak bisa berjalan. Agus seketika terkejut. Setelah itu pembeli tadi langsung melanjutkan perjalanannya dengan tergesa-gesa. Mendengar cerita tadi, Agus semakin khawatir akan keberadaan arwah yang bergentayangan itu. Namun ia tetap berusaha tenang agar tak terbawa suasana oleh pikiran yang kacau. 15 menit setelah itu, tiba-tiba ia mencium bau amis yang entah datang dari mana dan sorot lampu remang dari sebuah kendaraan muncul. Dari kejauhan, nampaknya mulai masuk ke tempat kerja Agus. Ia menjadi khawatir karena suasana menjadi mencekam seketika itu. Mobil itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah saat sedang mengarah ke tempat pompa pengisian bahan bakar, seolah mogok seketika. Segera Agus berinisiatif untuk membantu atas masalah yang terjadi pada mobil itu dan segera menghampirinya. Saat baru beberapa langkah ia mendekat, tiba-tiba listrik padam seketika dan suasana gelap gulita. Tapi terlihat cahaya merah dari dalam mobil itu yang bisa ia lihat satu-satunya di sana. Ia pun lebih memilih menghampiri mobil itu terlebih dahulu. Setelah dekat, ia mencium semeliwir bau amis darah yang sangat kuat. Namun, ia tak peduli dan terus melangkah mendekati mobil itu. Setelah tiba, ia meraba-raba bagian depan mobil itu dan merasakan suatu keanehan. Karena mobil yang ia raba seperti tak sempurna bentuknya dan ia tak tahu bagian apa yang ia raba. Mulailah entah kenapa kakinya lemas seketika dan bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri dan rasa takut datang mendadak. Terlihat seseorang keluar dari pintu bagian belakang mobil itu dan sesuatu mengerikan terjadi. Karena orang yang keluar dari mobil itu berwujud tak sempurna dengan tangan yang terputus dan kepala yang patah. Saat itu, ia langsung mengamati apa yang ia lihat dan mencoba memastikannya. Seketika lampu menyala dan benar apa yang ada di hadapannya adalah sesuatu yang mengerikan. Ia melihat mobil ringsek dan orang-orang dengan rupa yang rusak. Ia langsung teringat dengan korban kecelakaan mobil itu dan seketika ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat ia terbangun oleh Pak Yoyo yang merupakan warga sekitar juga yang biasa pergi ke pasar di pagi hari. Pak Yoyo mencoba menyadarkan Agus yang masih tak sadarkan diri di area tempat kerjanya itu.
Dengan baju yang sudah basah kuyup, Pak Yoyo segera membawa Pak Agus ke pinggir dan segera menanyakan apa yang terjadi. Karena Pak Yoyo khawatir jika suatu kejahatan telah terjadi padanya. Namun saat itu Agus langsung bercerita tentang arwah korban kecelakaan mobil itu yang masih bergentayangan. Pada akhirnya, atas kejadian yang terus terjadi itu, para warga sepakat untuk melakukan pembersihan di tempat kecelakaan itu. Dan setelah itu, hari-hari berlalu, tak ada lagi orang yang melihat hantu itu. Terus dukung Cerita Astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.